Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Ya, sebelum memulai pembahasan tentang One Piece ya, jadi jangan lupa untuk like, karena like Anda bakal membuat semangat Mr. G. Oke, ngomong-ngomong tentang tema cerita yang suka digunakan oleh Odachi ya, entah kenapa tema bumi atau alam, lalu surga dan neraka kayaknya jadi salah satu pembahasan yang kerap dibawa oleh Odachi. Dan uniknya hal itu malah dihubungkan secara langsung kepada salah satu karakter yang mungkin aja kita selama ini gak terlalu menyadarinya. Menurut misteri sendiri, Roronoa-Zoro jadi salah satu karakter yang digunakan oleh Oda Sensei, entah itu untuk mewakili atau setidaknya ada di momen ketika dua tema besar itu dibawakan. Ya, daripada kalian tambah bingung, langsung aja kita ke kontennya G. Let's go. Guys, biar gak terlalu bingung sama maksud dari tema alam atau bumi dan surga atau neraka, misalnya coba langsung jelasin aja gimana peran mereka di dunia One Piece. Misalnya aja kita mulai dari konsep alam, bumi atau tanah yang kita ketahui sangat sering disebutin pada cerita One Piece. Terlebih saat di negeri Wano Kuni, tanah yang subur atau kondisi alam yang sempat terganggu ikut menjadi salah satu hal yang ingin disoroti pada arc itu. Namun jika kita ingin membahas lebih jauh, sebenarnya konsep Earth dan Natur lebih menjadi fokus pada Arc Skypiea, di mana berarti ya konsep ini secara gak langsung erat sekali kaitannya dengan ras bersayap yang tinggal di Pulau Langit. Pasalnya di Arc Skypiea kita dijelasin kalau tanah yang subur tentu gak berasal dari pulau mereka, sehingga Pulau Jain memiliki tanah dari daratan sampai sempat dianggap sebagai tanah suci, karena hanya di sanalah tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan subur. Uniknya, momen ini dijelasin secara langsung oleh Gunval ketika Zoro berada di sono. Lalu gak hanya berhenti sampai di situ ya, kita bahkan lebih jauh bisa membawa pembahasan ini dengan menghubungkannya kepada Marijua. Karena kita juga ngerti kalau Marijua sama-sama dikenal sebagai tanah suci, dan jauh sebelum Marijua berdiri di sana, ras Lunarian sebenarnya sudah tinggal di sana terlebih dahulu. Terus satu momen yang menarik untuk menghubungkan kedua hal ini sebenarnya ada di momen ketika Insama sedang berjalan seperti di sebuah ruangan dengan penuh bunga atau tumbuhan, di mana kemungkinan ya tumbuhan-tumbuhan itu dibudidayakan dulu oleh ras Lunarian, yang mana mungkin hal ini bisa didukung dengan keberadaan tato di wajah King yang seperti sebuah tumbuhan. But sampai sini kalian mungkin masih bertanya-tanya, di mana lebih tepatnya letak hubungan konsep Earth dan Natur itu sendiri dengan Roronoa-Zoro? Well, untuk ngejabal ini kita harus sedikit balik ke SBS 105, yang mana di sana diungkap kalau ternyata nama ibu dari Zoro ialah Terra, yang berarti Mother of Nature. Well, entah apakah ini semuanya lah cocok logi belaka atau kebetulan ya, tapi sejak terungkapnya nama dari ibu Roronoa-Zoro, alasan Oda Sensei menghubungkan atau menempatkan Zoro di momen yang berhubungan dengan Natur terasa masuk akal semua. Lanjut masuk ke konsep surga atau heaven yang lagi-lagi masih berhubungan dengan Skypiea dan tentunya ras bersayap, di mana di situ kita dikasih lihat dengan jelas bagaimana Skypiea sendiri dikenal sebagai surga. Hingga saat kru topi jerami mau datang ke sana aja, mereka masuk melalui sebuah tempat yang bernama Heaven Gate atau gerbang surga. Gak afdol rasanya kalau kita udah bawa-bawa nama surga tanpa membahas gate, karena Zoro sendiri kita ketahui kan gak terlalu takut sama yang namanya dewa. Pasalnya udah beberapa momen rasanya bisa menjelaskan hal ini, mulai dari Sanji yang sempat bertanya ke Zoro apakah dia percaya pada God atau enggak, selepas mereka menyaksikan bagaimana Luffy secara ajaib bisa lolos dari maut di Pulau Labuton. Terus di momen lain saat di Skypiea, saat Chopper menyuruh Zoro untuk berdoa ke dewa, karena kita tahu kan dulunya Enel dianggap sebagai dewa. Di momen itu Zoro dengan entengnya menjawab kalau dia dengan bangga bilang kalau dirinya gak pernah berdoa atau memohon ampun pada dewa. Makanya ngedenger hal itu aja Chopper sampai bilang kalau sosok Zoro ini bahkan jauh lebih arogan dibanding dewa itu sendiri. But yang menarik, lagi-lagi konsep Heaven dan God ini kembali terhubung dengan Marizua dan Lunarian. Karena awalnya di Pulau Skypiea kita dijelasin kalau Enel ingin membuat tanah dewa baru atau New God's Land. Nah, sedangkan di negeri Wano ya kita mempelajari dari Marco kalau dulu Marizua sempat disebut sebagai God's Land yang diisi oleh para ras Lunarian. Lagi-lagi mengapa semua ini bisa terhubung dengan seorang Roronoa-Zoro? Ya, jawabannya mungkin sudah ada sejak dikasih lihat sedikit kilas balik ke masa lalu Zoro, yang mana dia pernah berjanji ke Kuina kalau dia akan menjadi sangat terkenal hingga surga aja bakalan mendengar namanya.
At last kita masuk ke konsep hell atau neraka yang mungkin emang bertolak belakang sama yang udah kita bahas sebelumnya. Tapi entah kenapa, lagi-lagi ya, konsep hell ikut merekat masuk pada sosok seorang Roronoa-Zoro. Bahkan bisa dibilang kalau dibandingkan dengan dua konsep sebelumnya, neraka mungkin jadi salah satu tema yang secara langsung diasosiasikan dengan Zoro. Karena kalau kalian ingat ya, pada Arc Wano di salah satu momen pertarungannya, Zoro sempat berkata kalau dia akan menjadi Raja Neraka atau The King of Hell. Ya, secara langsung di sini ya, tema neraka emang disematkan kepada sosok Zoro. Terlebih kalau kita tarik ke belakang, mulai dari awal perjalanannya aja, Zoro emang sudah sangat dekat sama yang namanya kematian. Bahkan Zoro sendiri bilang kalau dia lebih memilih mati daripada kalah. Ya, bayangin aja, baru mau mulai perjalanan bersama Luffy dan memiliki mimpi sebagai pendekar pedang terkuat, Zoro malah langsung dihadapkan dengan orang yang menyandang gelar pendekar pedang terkuat hingga saat ini. Pengalaman hampir mati pun rasanya udah gak sekali Zoro rasain, karena gak cuman hampir mati karena ditebas oleh Mihawk, Zoro pun rela mengorbankan dirinya demi mimpi Our Baka Zenjo. Dimana satu momen paling ikonik juga tercipta, momen saat Zoro berkata gak terjadi apa-apa di arc terbaik, padahal sekujur tubuhnya hampir dipenuhi oleh darah. Lalu hal random lain mungkin sempat kita lihat di Arc Wano, dimana Zoro sempat diperlihatin seperti didatangi oleh malaikat pencabut nyawa yang sempat membuat kita semua juga bertanya-tanya pada saat itu. Bahkan gak cukup sampai di situ ya, salah satu pedang yang Zoro bawa sekarang, Enma, memiliki nama yang diberikan setelah Raja Iblis di neraka. Makanya beberapa jurus dari Zoro juga terkadang ikut memiliki tema yang berbau kematian. Lalu kira-kira apa arti dari semua ini? Salah satu yang paling menonjol sebenarnya bagaimana setiap ada momen yang berkaitan dengan ras bersayap, Zoro pasti terlihat di momen itu. Kayak misal Zoro mempelajari tentang para Skypian langsung dari Gunval, terus dia mengetahui tentang Sandorians melalui Wiper, dan bahkan tentang ras Lunarian Zoro langsung mengetahuinya dari Ging. Lalu apakah Zoro akan mempelajari ras Birkans dari Roge? Sesuatu yang sangat menarik untuk ditunggu. Tapi guys, mungkin gak kalau seluruh tema tadi sebenarnya memperlihatkan jalan hidup dari Zoro sebagai seorang pendekar pedang, dan mungkin aja itu akan menunjukkan lokasi pertarungan terakhir dari seorang Roronoa-Zoro, yang mana kalau kita ambil dari clue kalau Zoro akan membawa namanya hingga ke surga, maka setidaknya Holy Land atau Marijua mungkin akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk the last battle bagi Zoro. Belum lagi terdapat sebuah pohon if yang juga masih berada di atas daratan Red Line, sehingga masuk kembali dengan konsep natur yang sudah kita bahas di awal, dan mungkin sebagai penutupnya ya, Zoro akan mengalahkan musuhnya menggunakan serangan yang berbau dengan tema neraka, sebagaimana jurus dan pedang yang dinamai setelah Raja Neraka. Oke, kayaknya cukup segitu aja buat konten yang ngasih lihat bagaimana tema natur, surga, dan neraka ternyata sangat terhubung dengan salah satu sayap dari Our Baka Zenjo ini. Kalau bingung ya coret-coret saja di komentar, pasti Mr. K lihat kok, dan Mr. K balas kadang. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam, Aniveria.